Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas secara singkat 10 pahlawan nasional perintis kemerdekaan Indonesia. Berkat jasa para pahlawan nasional Indonesia, negara kita dapat menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya membela kebenaran. Dalam kamus tersebut, pahlawan juga diartikan sebagai pejuang yang gagah berani serta hero. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional atas perbuatan seseorang yang dinilai heroik. Heroik artinya perbuatan yang bisa diteladani dan dikenang selamanya oleh warga negara Indonesia atau perbuatan tersebut mengandung jasa yang amat tinggi bagi bangsa Indonesia. Jasa pahlawan Indonesia tidak akan tergantikan. Berkat jasa para pahlawan, Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional yang bisa diingat dan ditiru sikap positifnya oleh para generasi muda. Berikut adalah nama pahlawan yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Supomo. Supomo dikenal sebagai pahlawan nasional perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama Muhammad Yamin dan Soekarno. Pasca kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat Menteri Kehakiman pertama di Indonesia. Yang kedua, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo merupakan pahlawan nasional dari Karawang, Jawa Barat. Sebagai bagian dari golongan tua, ia membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo juga sempat aktif sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Yang ketiga, Raden Mas Tirto Adisuryo. Raden Mas Tirto Adisuryo merupakan pahlawan nasional asal Jawa Tengah yang pertama merintis surat kabar di Indonesia, yakni pada tahun 1903 sampai 1908, bernama Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hindia. Raden Mas Tirto Adisuryo pernah menyebarkan kritik pedas kepada pemerintah Hindia Belanda dan menyebarkan propaganda kemerdekaan. Ia kemudian ditangkap, lalu dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal pada tanggal 7 Desember tahun 1918 di Batavia. Yang keempat, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ia merupakan Panglima Tentara Republik Indonesia pertama dan termuda dalam sejarah. Ia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan untuk mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu saat usianya 31 tahun. Untuk lebih jelas sepak terjang perjuangan Jenderal Sudirman, bisa ditonton di video sebelumnya yang berjudul Silsilah dan Biografi Jenderal Sudirman. Linknya saya taruh di deskripsi. Yang kelima, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pahlawan nasional asal Yogyakarta yang berperan besar dalam memimpin Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Jawa berkobar hampir di seluruh daerah Pulau Jawa untuk melawan penjajah Belanda. Ia memimpin perlawanan sengit melawan penjajah Belanda dalam Perang Diponegoro. Perjuangannya mencerminkan semangat dan keberanian dalam mempertahankan kebebasan. Pangeran Diponegoro memiliki julukan Ksatria Piningit yang berarti kesatria tersembunyi. Yang keenam, Hasyim Asyari.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari berasal dari Jombang dan dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar pertama di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui gagasannya. Kelahiran Pancasila tidak lepas dari peran sentral tokoh sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama ini. Sebelum menerima rumusan Pancasila, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan tirakat atau menjalani laku spiritual dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Tirakat tersebut diantaranya dengan menjalankan puasa 3 hari, menghatamkan Al-Quran, sholat istikharoh, dan membaca surat Al-Kahfi hingga 11 kali. Maka aku ridho Pancasila sebagai dasar perekat bangsa dan menjadi ideologi negara Indonesia. Yang ketujuh, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan yang berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Salah satu hasil jerih payah Ki Hajar Dewantara yaitu Taman Siswa yang memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi. Untuk lebih jelas mengenai perjuangan Ki Hajar Dewantara, bisa ditonton di video sebelumnya yang berjudul Silsilah dan Biografi Ki Hajar Dewantara. Linknya saya taruh di deskripsi. Yang kedelapan, Bung Tomo. Bung Tomo dikenal karena aksi heroiknya membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan tentara Nika pada tanggal 10 November tahun 1945. Bung Tomo dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Untuk lebih jelas mengenai perjuangan Bung Tomo, bisa ditonton di video sebelumnya yang berjudul Silsilah dan Biografi Bung Tomo. Linknya saya taruh di deskripsi. Yang kesembilan, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir berjasa dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdiri negara Republik, Sultan Syahrir sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Sultan Syahrir menjadi orang pertama yang mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Berita kekalahan Jepang ini awalnya berusaha ditutupi, tetapi berhasil terdengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio yang saat itu dilarang. Ia juga yang merencanakan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-10, Kapiten Pattimura. Pattimura merupakan pahlawan asal Maluku yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Pattimura berhasil menyatukan kerajaan Tidore dan Ternate untuk menghadapi penjajah tahun 1817. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Banyaknya nyawa pahlawan nasional yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga kemerdekaan Indonesia agar tidak dibodohi oleh bangsa lain. Inilah sejarah singkat perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia dijajah pertama kali oleh bangsa Eropa, terutama Belanda selama 350 tahun. Selama itu, bangsa Indonesia banyak melakukan perlawanan, namun hanya bersifat kedaerahan sehingga Belanda bisa menumpasnya. Bangsa Indonesia boleh mendapatkan pendidikan setelah Belanda melakukan politik etis. Alhasil, banyak kaum terpelajar yang menginginkan bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Kemudian,
muncullah organisasi pemuda yang mulai menentang bangsa Belanda. Puncaknya tanggal 28 Oktober tahun 1928. Para pemuda di seluruh Indonesia melakukan Sumpah Pemuda sehingga perjuangan bersifat nasional. Selepas itu, datang bangsa Jepang menjanjikan Indonesia kemerdekaan. Namun kenyataannya, justru bangsa Indonesia dijajah kembali selama 3,5 tahun. Ketika Jepang mulai menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Meski Indonesia sudah merdeka, Belanda dan sekutu masih berusaha menjajah kembali. Namun, bangsa Indonesia terus berusaha mempertahankan kemerdekaan. Demikianlah video 10 pahlawan nasional perintis kemerdekaan Indonesia yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.